Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Buyan, nama saya Suhardi Mukni dari Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Alhamdulillah satu rombongan. Masya Allah, terima Alhamdulillah. kasih. Pertanyaan saya, Jalanan panjang. dari awal pembukaan Buya menjelaskan tentang ketuhanan tauhid. Nah, kadang-kadang saudara-saudara kita ini atau kita sendiri itu nggak menyadari bahwa antara syirik dan iman itu tipis-tipis. Kita kebanyakan kadang sudah melaksanakan semuanya amalan sholat, zakat, haji, umroh, lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita masih percaya terhadap tempat dukun lah gitu kira-kira. Enggak menyadari itu. Kemudian kadang tahu juga. Tapi tetap juga kadang-kadang ayo ke tempatnya dukun, tanda kutip, menyembuhkan si A, anak. Apakah itu juga nanti menyebabkan kehilangan amaliyah kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul, pergeseran nilai iman itu halus, kadang tidak disadari. Karena halus, maka kita harus selalu waspada. Belajar yang tanpa henti. Cincin dibelikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Nah, ini cincin dari abah ya. Kalimatnya cuma gitu dong. Iya bah. Tak taunya dari anak diberikan ke anaknya lagi. Kalimatnya beda. Nah, ini cincin dari nenekmu. Hati-hati, tolong jaga. Ya, ini cincin wasiat, ini cincin penting. Ada tambahannya. Ketemu cucu, ngomong, ini dari mbah cincin wasiat, cincin keramat, cincin ajaib. Jadi, kalau kemana-mana pakai ya, jangan sampai ditinggal. Ada tambahannya. Terus ujungnya kalau pergi pada akhirnya di sini ada kekuatannya. Padahal mbahnya nggak ngomong begitu. Ini pergeseran nilai itu begitu. Halus kadang tidak disadari. Maka kita langsung tutup poin kepada obatnya. Belajar yang terus menerus itu penting bagi kita. Karena apa? Kita sering juga lupa. Sering lupa. Bayangkan di wilayah orang beriman, bahkan kita mendengar di wilayah pesantren. Kok muncul keyakinan bahwa di sebuah tempat itu ada tempatnya monyet, kera. Kemudian ini kok cerita ini dinukil dan dipercaya oleh orang yang ahli sujud bahwa itu tempat pesugihan. Jadi ada orang kalau cari pesugihan di tempat tersebut, nanti kalau mati, nanti bapaknya itu langsung ke sana. Maka betul. Coba kalau ke sana nanti ada kera ngadep kamu, itu bapakmu. Itu diyakini. Dan ini saya mendengar juga itu. Dan saya juga tahu tempatnya itu. Bagaimana muncul keyakinan semacam ini? Aneh banget. Padahal sudah jelas kalau Anda, kalau kita kakek meninggal dunia, kalau orang baik mendapatkan keutamaan. Ya kan begitu? Kalau dosa ya mendapatkan hukuman, selesai. Kok jadi kera? Ini gimana kisahnya? Kayak begitu-begitu. Ini ada keyakinan yang aneh sekali. Yang menukil santri kadang-kadang. Ayo. Apalagi orang awam. Makanya belajar itu yang sadar. Jangan main handphone. Ayo jadi belajar yang sadar. Jangan lamun. Seperti yang ditanyakan nih. Kemudian di sisi lain ada bahasa kita ini bahasa unik sih. Dulu pertama kami pulang belajar kan pulang ke Indonesia itu ada pertanyaan. Buya gimana hubungnya datang kepada orang pinter? Ya orang pinter harus dong, masa datang orang bodoh begitu. Rupanya orang pinter punya konotasi, punya makna yang beda. Orang pinter, salah saya ngomong, datang orang pinter harus dong. Gimana ada orang pinter? Bukan maksudnya orang pinter itu dukun. Ya kenapa dibilang orang pinter? Ini kadang-kadang salah bahasa, ini kacau. Orang pinter, ya betul kan? Anda datang orang pinter. Jadi dukun itu... Dan dukun ada dua, dukun benaran, dia tampak sebagai dukun, ada dukun nyamar jadi ustadz, itu lebih bahaya lagi. Dukun nyamar jadi ustadz ya, ustadz omongannya lantur, orangnya hal-hal yang aneh, itu dukun nyamar jadi ustadz, itu lebih bahaya lagi, bohongi orang kampung, orang awam. Nah, akan tapi juga ada di sana bukan sesuatu yang syirik, dianggap syirik, ini kan bahaya juga ya. Kalau datang kepada dukun, itu adalah ibadahnya akan ditolak. Tapi kalau meyakini, imannya yang hilang. Datang tok sudah nggak baik.
Jadi Anda datang untuk nasihati, datang untuk silaturahmi karena masih ada kerabat, Anda ingin nasihati sah. Tapi kalau datang dengan maksud, Mbah, suami saya, wah ini sudah langsung suami saya nih. Ibu-ibu yang saya datang suami saya gitu ya. Ya kalau bapak-bapak ngomong suami saya. Nah, ini kalau sudah begitu ini bermasalah. Bermaksud bertanya untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan tahu harus ada dukun, dukun itu adalah punya keyakinan-keyakinan yang menyekutukan Allah, itu dukun. Tapi ada kiai tapi bukan kiai yang nyamar dukun. Apa? Dukun yang nyamar kiai itu repot. Ada kiai tapi beliau adalah, mohon maaf misalnya dengan istilah dia ahli hikmah. Tentunya harus ada syariatnya. Kadang kalau kiai ahli hikmah tidak belajar ilmu tauhid yang benar, kebablasan. Jadi hikmahnya hikmah yang salah. Hati-hati juga. Kalau Anda dengar kiai hikmah, ada kiai yang diberi oleh Allah kelebihan. Ya, doanya dikabul, memberikan pengobatan. Sebetulnya selesai. Asalkan cara pengobatannya tidak bertentangan dengan syariat. Nah, biarpun dan kadang-kadang, biarpun tidak sampai derajat syirik, akan tapi sebuah kesalahan. Ada satu, katanya si Ustadz. Dan saya pun hampir dibawa, kita akan pernah sakit. Sakit di belikat begitu. Akhirnya ada datang satu, didatangkan ada yang membawa buaya, dia sambil micet, lalu kasih ramuan jamu apa itu. Dikasih kertas. Kertas dibungkus begitu. Ini isinya apa? Isinya ayat Al-Quran. Astagfirullah. Ini kalau saya nelan hilang Ustadz saya ini. Al-Quran dibungkus, dimasukkan kapsul, suruh nelan. Ini kan masuk ke perut saya yang najis. Lah kok saya menelan, ini kan berarti saya harus balik TK lagi, bukan? Iya Pak. Ini digelari Ustadz. Ahli hikmah. Ini pengalaman dengan saya berhadapan dengan dia langsung. Akhirnya ingat Ustadz, haram begitu. Nggak boleh. Ini karena ayat Al-Quran ditelan, kemudian masuk ke perut najis. Kalau dengan sengaja merendahkan Al-Quran, syirik. Tapi karena kebodohan begitu, itu dosa, nggak boleh. Nah itu, Anda pernah enggak kira-kira kertas digulung-gulung, suruh nelen. Lah kalau Anda mau, ini maklum, Anda kami enggak pernah mondok, dimaafkan, semoga Allah ngampuni. Saya ngaji lama, suruh nelen. Ini, biarpun sesakit apapun belikat, nggak boleh nelen itu, karena itu haram. Seperti itu. Jadi jawabannya yang pertama adalah belajar yang tanpa henti. Makanya tetap dalam kajian kami adalah tetap dua hal harus kita hadirkan. Gabungan antara fikih dengan akidah. Fikih untuk beribadah dengan benar. Majelis kita mengumpulkan dua model. Fikih akidah plus akhlak. Fikih akidah plus akhlak. Akhlak selalu kami hadirkan. Kayak tadi jawaban pertanyaan tentang akhlak. Jadi belajar yang tidak ada henti. Kemudian tolong, kalau melihat orang awam melakukan yang demikian, jangan dilihat dengan caci maki, dengan oloan, sebab banyak di antara mereka kalau begitu tidak mengerti. Karena belum faham, tinggal kita fahamkan yang halus. Jangan serta-merta caci maki dan sebagainya. Ngolok-ngolok tidak dibenarkan. Ya, seperti itu. Jadi jangan biasa caci maki, ingat tolong mereka dengan kelembutan dan keindahan. Caci maki tidak menjadikan dia semakin dekat dengan Anda, yang jelas dia akan jauh dari Anda. Berarti Anda telah membuat dinding memisah antara kebenaran dengan dia. Dengan kelembutan, karena memang orang awam. Saya punya cincin, betul, saya bingung sama orang. Saya punya cincin. Ada orang langsung megang cincin saya. Berat, katanya. Berat. Sudahlah, jangan berkhayal depan saya. Pikir saya sanjung kalau dia nyanjung cincin saya. Saya jawab berat. Alah gini berat. Aneh-aneh itu dunia perdukunan itu bikin pusing. Cincin biasa berat. Saya beli juga biasa, harganya udah berat. Berat itu ini ada. Sudahlah, Anda jangan gampang percaya begitu-begitu. Kalau batu 10 kilo di kepala saya berat. Ini batu segini berat. Membayang gini. Berat. Ustadz lagi. Pusing Ustadz aneh-aneh. Sudah gak usah aneh-aneh Ustadz ya. Baik. Dan makna perdukunan, dukun itu adalah itu. Ngaku-ngaku lihat yang macam-macam, ngomong yang ngelantur. Ya. Terus mempercayai sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, percaya dengan kekuatan-kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dukun ya. Tapi kita pun juga tidak, mohon maaf, jika
cara itu dimiliki oleh agama lain, itu urusan agama itu. Tapi kalau orang Islam pakai dunia perdukunan, ini repot. Bukan itu maksud. Bukan, mohon maaf, mungkin ada agama Hindu, saudara-saudara kami dari agama Hindu, mungkin Anda punya ritual-ritual tertentu di dalam penyembuhan, itu urusan Anda. Kami hanya bicara di wilayah ranah kaum muslimin. Anda pun juga boleh, kalau wahai orang Hindu tidak percaya dengan ruqyah yang diajarkan oleh orang Islam, itu sah kok. Dan itu bukan Anda mencaci kami. Maka waktu kami ngomongin dukun begini, itu hanya dalam wilayah kaum muslimin. Orang Islam kok percaya sama begitu-begituan, dunia perdukunan dan sebagainya. Ini enggak, Masya Allah. Jadi hati-hati ya. Maka dunia perdukunan dalam Islam itu harus diwaspadai. Jangan sampai kita tiba-tiba hilang iman, keropos iman gara-gara kita perdukunan. Sekarang banyak ya dukun yang marah jadi ustadz juga banyak kan, repot. Pakai jubah begini sudah langsung ngelantur sana sini, itu bahaya. Yang aneh mak siapa? Yang datang yang aneh. Gara-gara ini rumah tangga berantem tuh padahal gara-gara salah paham saja. Pergi ke dukun, kata dukunnya ada yang ganggu rumah tanggamu, hati-hati. Akhirnya semuanya suudon, padahal hanya salah paham kemarin, atau harus nahan emosi saja, sebetulnya akan terselesaikan. Jadi sebaiknya Anda jangan mengarah kepada yang demikian itu. Kalau Anda datang pada ustadz yang normal saja, nggak usah bicara-bicara yang aneh-aneh, itu yang ada hubungannya dengan hal-hal yang gaib. Itu saja. Ada pun kita memastikan ini dukun sesat dan sebagainya, tentu kita pengen dengar omongannya apa, cara kerjanya apa, ritualnya apa. Ada yang menduduki Al-Quran, sholat ngadep ke timur dan sebagainya, ngadep matahari dan sebagainya, itu jelas kesesatan. Tapi kalau modelnya tok hanya baca doa, ya bukan dukun. Yang sesat itu bukan dukun, itu namanya ruqyah, itu dengan baca-baca ayat suci Al-Quran. Secara umum Anda harus gunakan pikiran Anda, akal cerdas Anda. Makanya kalau sakit kepala, ya sudahlah, pertama doa, kedua ya minta petunjuk dokter. Dokter itu ahli zikir. Atau kebiasaan orang tua kita, kalau sakit kepala, ya sudahlah, nanti kamu minum kopi atau dipijitin, ya sudah, lakukan itu. Tapi jangan kamu percaya, aduh kena sihir. Kadang saya pergi ke rumah sakit, kata dokter gak ada penyakitnya. Ya alhamdulillah dong, gak ada penyakitnya. Kok tambah bingung, aneh banget kan. Kadang-kadang sudah ada bunga jatuh depan rumah saja, waduh ada bunga, jangan-jangan padahal itu orang jualan bunga tadi kena truk itu terus lompat begitu terbang bunganya. Jangan gampang suudon sama orang, dunia gaib begitu, itu merusak hati, suudon sama orang. Ini saja insya Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari dunia perdukunan. Mohon maaf, agama lain, kami punya sahabat-sahabat dari agama Hindu dan agama Buddha. Jika ritual ini ada dalam agama Anda, kami tidak membahas ini dalam agama Anda. Seperti kalau Anda mengingkari ruqyah dalam Islam, itu urusan Anda, dan kami pun tidak boleh marah. Tapi saat kami mengingkari ritual perdukunan yang dilarang dalam Islam, itu bukan berarti kami mencaci agama Anda, wahai saudara-saudara kami dari agama yang berbeda. Kami dalam ranah keluarga kami. Ini agar adil ya. Karena kadang-kadang ini untuk sebagian orang dijadikan alasan untuk membuat permusuhan di antara kita. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sekeluarga selalu diberkahi hidupnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Buya, izin bertanya. Baik, bagaimana hukumnya kita datang atau berobat kepada seseorang yang katanya bisa menyembuhkan penyakit yang menggunakan media tertentu seperti keris, gunting, bambu, bunga dan lain-lain. Terus siapakah yang dimaksud dukun yang tidak boleh kita datangi? Syukran Buya. Bismillah. Kalau keris untuk merobek perban, ya nggak apa-apa. Gunting untuk menggunting perban, nggak apa-apa. Bambu untuk mempertemukan tulang patah,
nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada aneh-aneh, keris ini punya kekuatan begini-begini, ini kalau malam berdiri joget. Ini ada cerita, dengar katanya dia gelisah, saya punya keris suka berantem di kamar. Nah kalau sudah begitu kan saya senang, tak datangi ke rumahnya, ada orang daerah. Saya pengen lihat, kan asik ada keris begitu, berantem begitu kan asik. Katanya apa? Sudah dipinjem sama orang. Sudah tahu, jangan banyak bohong deh, biasa aja lah. Jadi jangan aneh-aneh ya. Kalau keris itu kan dulu senjatanya orang Jawa. Jangan dibumbui dengan aneh-aneh. Keris jangan dibumbui, keris ya keris. Saya punya banyak keris dulu. Ada keris ini, keris ini. Tidak usah ditambahi dengan bahasa-bahasa aneh-aneh. Pisau juga sama. Pusaka itu artinya senjata untuk berperang, tanpa harus meyakini yang macam-macam. Bambu ya bambu sudah. Ya bunga mungkin untuk nyesterilkan segala sesuatu. Jangan ada keyakinan yang aneh-aneh. Sudah, itu saja. Kalau berobat itu betul. Kalau misalnya bunga, kalau daun sekalipun, ya boleh. Saya berobat pakai daun, Bu. Betul, saya sakit perut langsung daun jambu duduk tak punya. Betul itu, daun ya. Itu sembuh kalau saya lagi masur itu apa? Buang-buang air itu langsung saya pakai daun, bukan bunga tapi daun jambu batu, jambu kluthuk, tahu kan? Tak gigit sampai pahit-pahit begitu, itu hilang. Itu boleh, nggak usah aneh-aneh. Itu bukan pohonnya jin ifrit, bukan. Sudahlah, jangan. Kita perlu dalam dunia nyata ini nggak usah dengan yang aneh-aneh itu. Dalam dunia ruqyah yang diajarkan Nabi pun juga nggak boleh ditambah-tambahi. Ruqyah itu doa baca surat Fatihah, nggak usah pakai tambahan keluar naga. Wah, saya takut keluar naga. Lagi ada 5.000 jinnya Pak Huda ini. Wah, kan kacau. Sudah biasa saja. Ini ruqyah itu biasa saja. Kalau sudah ada depan sama orang begitu, kita kok jadi kayak ketemu dagelan gitu. Jadi kalau Anda ingin berobat yang jelas dong, sakit perut kalau kakek moyang kita adalah kunir abu kama madu sembuh, kan begitu, betul kan? Agak greges mau bejai semua beres, pohon-pohonan pon-pon itu sudah jangan aneh-aneh. Jangan pakai aroma-aroma bumbu-bumbu. Masa Ustadz, pohon ini pohon ngusir jin. Gimana jinnya lari kau sendiri sahabatnya jin, suka percaya yang aneh-aneh. Ya usah, tidak salah. Jadi kita perlu membawa kepada sesuatu yang jelas saja. Kalau Anda sakit perut, ya cari obat sakit perut, obat tradisional. Obatnya Ustadz zaman dulu kan, guru zaman dulu kan ada, namanya Pak Apotek Hidup, pernah ingat Bu? Biar sekarang sudah pada malas, Apotek Hidup sudah nggak ada. Apotek Hidup ada. Itu perlu membiasakan seperti itu. Itu bukan karena perdukunan ya. Baik, ini seperti itu. Globalnya Anda tidak usah bicara beraneh. Kalau obat-obat, saya punya cincin. Betul, saya bingung sama orang. Saya punya cincin. Ada orang langsung megang cincin saya. Oh, berat katanya. Berat. Sudahlah, jangan berkhayal depan saya. Pikir saya sanjung kalau dia nyanjung cincin saya. Saya jawab berat. Alah gini berat. Aneh-aneh itu, dunia perdukunan itu bikin pusing. Kuncing biasa berat. Saya beli juga biasa, harganya udah berat ini terlalu, ini ada. Sudahlah, Anda jangan gampang percaya begitu-begitu. Kalau batu 10 kilo di kepala saya berat. Ini batu segini berat. Membanyak gini. Berat. Ustadz lagi pusing, Ustadz aneh-aneh. Sudah gak usah aneh-aneh Ustadz ya. Baik. Dan makna perdukunan, dukun itu adalah itu ngaku-ngaku lihat yang macam-macam, ngomong yang ngelantur. Ya, terus mempercayai sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala, percaya dengan kekuatan-kekuatan selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah dukun ya. Tapi kita pun juga tidak, mohon maaf, jika cara itu dimiliki oleh agama lain, itu urusan agama itu. Tapi kalau orang Islam pakai dunia perdukunan, ini repot.
Bukan itu maksud. Bukan, mohon maaf, mungkin agama Hindu, saudara-saudara kami dari agama Hindu, mungkin Anda punya ritual-ritual tertentu di dalam penyembuhan, itu urusan Anda. Kami hanya bicara di wilayah ranah kaum muslimin. Anda pun juga boleh, kalau wahai orang Hindu tidak percaya dengan ruqyah yang diajarkan oleh orang Islam, itu sah kok. Dan itu bukan Anda mencaci kami. Maka waktu kami ngomongin dukun begini, itu hanya dalam wilayah kaum muslimin. Orang Islam kok percaya sama begitu-begituan, dunia perdukunan dan sebagainya. Ini enggak, Masya Allah. Jadi hati-hati ya. Maka dunia perdukunan dalam Islam itu harus diwaspadai. Jangan sampai kita tiba-tiba hilang iman, kropos iman gara-gara kita perdukunan. Sekarang banyak ya, dukun yang marah jadi ustadz juga banyak kan, repot. Pakai jubah begini sudah langsung ngelantur sana sini, itu bahaya. Yang aneh mak siapa? Yang datang yang aneh. Gara-gara ini rumah tangga berantem itu padahal gara-gara salah paham saja. Pergi ke dukun, kata dukunnya ada yang ganggu rumah tanggamu, hati-hati. Akhirnya semuanya suudon, padahal hanya salah paham kemarin, atau harus menahan emosi saja, sebetulnya akan terselesaikan. Jadi sebaiknya Anda jangan mengarah kepada yang demikian itu. Kalau Anda datang pada ustadz yang normal saja, nggak usah bicara-bicara yang yang aneh-aneh, itu yang ada hubungannya dengan hal-hal yang gaib. Itu saja. Ada pun kita memastikan ini dukun sesat dan sebagainya, tentu kita pengen dengar omongannya apa. Omongannya apa, cara kerjanya apa, ritualnya apa. Ada yang menduduki Al-Quran, sholat ngadep ke timur dan sebagainya, ngadep matahari dan sebagainya, itu jelas kesesatan. Tapi kalau modelnya tok, hanya baca doa, ya bukan dukun. Yang sesat itu, bukan dukun itu. Namanya ruqyah, itu dengan baca-baca ayat suci Al-Quran. Secara umum, Anda harus gunakan pikiran Anda, akal cerdas Anda. Makanya kalau sakit kepala, ya sudahlah, pertama doa, kedua ya minta petunjuk dokter. Dokter itu ahli dzikir. Atau kebiasaan orang tua kita, kalau sakit kepala, ya sudahlah, nanti kamu minum kopi atau dipijitin, ya sudah, lakukan itu. Tapi jangan kamu percaya, aduh, kena sihir. Kadang saya pergi ke rumah sakit, kata dokter gak ada penyakitnya. Ya alhamdulillah, gak ada penyakitnya. Kok tambah bingung, aneh banget kan. Kadang-kadang sudah ada bunga jatuh depan rumah saja, waduh, ada bunga, jangan-jangan padahal itu orang jualan bunga tadi kena truk itu terus lompat begitu terbang bunganya. Jangan gampang suudon sama orang, dunia gaib begitu, itu merusak hati, suudon sama orang. Ini saja insya Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari dunia perdukunan. Mohon maaf, agama lain, kami punya sahabat-sahabat dari agama Hindu dan agama Buddha. Jika ritual ini ada dalam agama Anda, kami tidak membahas ini dalam agama Anda. Seperti kalau Anda mengingkari ruqyah dalam Islam, itu urusan Anda, dan kami pun tidak boleh marah. Tapi saat kami mengingkari ritual perdukunan yang dilarang dalam Islam, itu bukan berarti kami mencaci agama Anda, wahai saudara-saudara kami dari agama yang berbeda. Kami dalam ranah keluarga kami. Ini agar adil ya, karena kadang-kadang ini untuk sebagian orang dijadikan alasan untuk membuat permusuhan di antara kita. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik Bu ya, ini pertanyaannya Bu ya, Umi, bagaimana hukumnya orang yang suka kedukun dan memutuskan tali silaturahmi dengan saudara kandungnya Bu ya? Mohon penjelasan Bu ya. Dua-duanya pekerjaan jelek yang Anda tidak boleh ngikutinya. Pergi ke dukun nggak diperkenankan, memutuskan tidak perdana. Hukumnya jelas haram, tidak boleh, dosa besar semuanya. Iya Bu ya. Yang pertama bisa mengarah kepada syirik kalau mempercayai apa yang dianukan dukun. Pergi saja sudah salah. Yang kedua adalah memutus tali silaturahmi adalah dosa besar. Jelas hukumnya sangat jelas. Baik Bu ya. Dan kalau seandainya kita sebagai saudara Bu ya, apa yang harus kita lakukan melihat saudara yang seperti itu? Apakah boleh memutus silaturahmi dengan saudara yang misalnya sering sebentar-bentar mungkin urusan dengan dukun dan sebagainya gitu Bu ya? Bisa setelah Anda mengingatkan, lalu mereka sudah tidak mau diingatkan. Anda hajar, bukan memutus tali silaturahmi, Anda menghajar. Istilahnya menghajar itu adalah mendiamkan mereka karena kesalahan mereka terus berlarut-larut. Semoga dengan hajar itu adalah mendiamkan mereka dengan tidak berkomunikasi dengan mereka, memutus dengan mereka.
Bisa dengan harapan mereka akan menjadi baik dengan itu semua. Boleh seperti itu. Tapi Kalau kalau sudah mengingatkan. Kalau memang diharapkan bisa menjadi baik ya Bu ya. Iya tentunya. Tapi kalau malah misalnya menjadi tidak baik dan sebagainya, brutal, ini tidak perlu. Nah, jadi tetap kita berkomunikasi, tetap komunikasi nyambung. wajar, mengingatkan sambil kita mengingatkan kalau bisa. Kalau tidak bisa mendoakan nanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wasahbihi. Buya mohon maaf sebelumnya, bukan ingin membuka aib Buya karena ini masalah terkait kedukun dan juga memutus silaturahmi dengan saudara kandung. Begini Buya, saya sudah berumah tangga selama 4 tahun Buya, dan suami saya bekerja biasa. Beliau bekerja di perusahaan ibundanya. Singkat cerita, perusahaan ibundanya itu mengalami kebangkrutan dan banyak hutang. Kemudian suami saya dan adik-adiknya melanjutkan perusahaan tersebut. Karena takut seperti ibunya, saat memulai usahanya lagi mereka pergi ke dukun. Saya tidak mendukung itu dari awal pun, saya berusaha untuk mencegah, tapi mereka tetap tidak mendengarkan saya. Malahan adik-adiknya pun jadi benci kepada saya Buya. Saya sedih dan kecewa, lalu saya pergi menemui orang tua saya untuk minta solusi bagaimana baiknya Buya. Orang tua saya lalu mendatangi ahli hikmah untuk meminta bagaimana solusi untuk saya, tapi kata ahli hikmah tersebut, suami saya mengorbankan orang tua dan adik-adik saya dengan dukun tersebut. Orang tua dan saudara kandung saya pun menjadi benci kepada suami dan saya. Dan saya tidak boleh berkunjung ataupun membawa apapun kepada orang tua saya, katanya hanya membawa penyakit. Hati saya sakit Buya, saya bingung harus bagaimana sekarang. Kalau saya berpisah dengan suami, anak saya masih umur 3 tahun. Tetapi Buya, uang yang dikasih kepada saya itu hasil dari beliau bekerja kulinya. Hasil lebih dari perusahaannya itu adik-adiknya lah yang simpan. Begini Buya, apakah uang yang saya terima itu haram? Dan mohon solusi terbaik Buya terkait orang tua dan saudara-saudara kandung saya yang sudah memutus silaturahminya kepada saya dan tidak mau bertemu dengan saya lagi Buya. Yang pertama, Anda harus pandai membangun komunikasi dengan suami, karena kuncinya di suami. Dalam bahasa Anda, suami Anda melanjutkan usaha orang tuanya. Untuk memulainya datang ke dukun, Anda datang kepada suami. Anda ada diskusi yang baik. Kalau ternyata Anda nggak mampu, Anda bawa ke tempatnya ustadz yang bisa memahamkan. Jangan bahasa ahli hikmah. Ahli hikmah ada ahli hikmah yang sesungguhnya loh ya. Jadi orangnya itu hanya karena kekhusyuannya. Tapi ada ahli hikmah adalah juga ada yang ahli hikmah yang palsu, sebenarnya adalah dukun nyamar jadi ustadz. Hati-hati. Omongannya ngelantur, ngomongnya nggak bohong dan sebagainya ada. Tapi ada ahli hikmah yang masya Allah dia tidak banyak ngomong dan sebagainya, memang karena orang tulus, orang ikhlas. Tapi ada yang berbohong hubungannya dengan masya Allah. Ini ada orang main-main karena sering hal-hal yang demikian itu ada dan disebutkan oleh Imam Ghazali, orang-orang semacam itu. Jadi kalau memang orang soleh betul akan membimbing yang benar. Nah, Anda bawa suami Anda ke tempat tersebut. Kemudian kalau ternyata Anda belum bisa membawa, Anda jangan berprasangka buruk kepada keluarga Anda, orang tua Anda. Beliau itu sepertinya bukan memutus tali persaudaraan. Dalam bahasa fikih kita itu ada namanya menghajar. Menghajar itu mendiami orang karena melakukan kesalahan yang fatal, dengan harapan dia akan sadar dan kembali. Sekarang tanyakan kepada orang tua. Kalau seandainya abang suami Anda kembali ke jalan yang benar, misalnya menghindar daripada dunia perdukunan dan menyesali itu semuanya, kira-kira terima atau tidak? Jawabannya pasti diterima. Berarti bukan karena memutus tali persaudaraan. Maka Anda tinggal berdamai saja, dekat suami dan seterusnya. Dan katakan urusan dengan dukun adalah dosa besar. Dosa besar kalau percayanya keluar dari iman. Dukun yang sesungguhnya ya, masya Allah, dukun. Na'udzubillah. Kemudian masalah urusan pekerjaannya tidak ada urusan. Yang repot, yang menjadi masalah kepercayaan Anda dengan dukun, kepercayaan suami Anda dengan dukun dan kedatangannya ke tempat dukun. Adapun pekerjaan, sebelum ada dukun sudah ada kerjaan kok. Rezekinya dari perusahaan tersebut adalah halal saja. Rezekinya adalah halal, yang diberikan dari perusahaan adalah halal. Modalnya bukan modal dari ngerampok, bukan ada riba. Modal sudah ada kan, berjalan adalah halal. Apalagi itu adalah Anda sebutkan hasil dari kulinya, dia bekerjanya, maka halal itu semuanya. Hanya itu saja yang harus bertobat adalah kedatangannya ke tempat dukun tidak akan membuat perubahan. Baik. Dan tadi ahli hikmah yang didatangi oleh orang tua si penanya tadi Bu ya, itu malah mengatakan bahwasanya suaminya yang pergi ke dukun itu mengorbankan orang tua dan adik-adik si wanita Bu ya. Sehingga makanya menjadi benci itu karena itu Bu ya. Itu makanya kalau ahli hikmah yang sesungguhnya dia tidak akan menyampaikan yang demikian itu. Iya Bu ya. Karena ahli hikmah itu ngerti. Dia adalah kenal Allah, tidak akan punya kalimat yang bakal mengadu domba. Iya, Bahkan mungkin itu tanda kalau dia bukan al-hikmah.
Salah alamat juga. Jangan-jangan. Suami datang pergi dukun, yang satu lagi pergi pada dukun nyamar jadi ustadz. Nggak akan mengajarkan prasangka buruk semacam itu, nggak boleh. Mana diajarkan prasangka buruk? Nggak boleh. Baik, Bu ya. Jadi solusinya gimana, Bu ya, kalau misalnya Solusinya tetap datang dengan pada orang soleh, keyakinan? mengerti dan dong. Anda dengan suami datang dulu, selesaikan dulu. Jangan libatkan orang lain dulu. Bilang pada suami, abang aku sayang abang, cinta abang, dan sebenarnya kita harus hidup semati dan sebagainya. Yuk kita minta petunjuk apa yang kita lakukan. Gitu. Dan orang benar, dia ngerti syariat, dia ngerti ini, ngerti itu. Bukannya masyhur dengan hikmahnya saja tanpa ada syariat. Karena bisa saja betul akhirnya dukun nyamar jadi ustadz. Itu bahaya banget itu. Pakai kopiah putih lagi, ada pakai imamah lagi, pakai ini. Tak tahu maunya ngelantur. Yang seolah-olah ngelihat ini itu, ketemu jin ngomong dengan ini dan sebagainya. Waduh, banyak bohongnya, hanya biar dipercaya saja. Dan macam-macam kok. Sebab kalau atas nama agama itu kan laku semuanya. Agama kan mahal. Berbohong atas nama agama ya banyak, na'udzubillah. Anda perlu datang pada orang soleh di kiri kanan Anda, yang benar-benar dia tidak ada hubbud dunya, tidak ada hubbul jah, tidak ada cinta pangkat, cinta dunia, tulus hatinya, dan dia punya ilmu yang pemahaman yang benar, wawasan. Anda datang akan diselesaikan nanti. Allah alam bisawab. Saya mau bertanya, mohon maaf jika panjang. Bagaimana caranya seseorang menghilangkan pikiran dari zina, yang meskipun kata yang mengobati itu bukan zina, tapi syariat atau ikhtiar untuk menghilangkan jin atau sihir yang sudah menempel sekulit sedaging di badan yang sudah bertahun-tahun. Yang mengobati adalah seorang kiai yang punya pesantren, dan ada pedoman di kitab yang dikarang oleh ulama terdahulu. Dia mengaku ahli hikmah, tapi pengobatan ini pun istrinya tidak tahu. Dia mengambil dalih yang intinya tidak apa-apa kalau darurat karena niatnya ikhtiar. Sebelum ikhtiar itu berhubungan, ijab dulu, katanya agar tidak disebut zina. Tapi yang diobati antara takut dan kurang yakin, tapi bodohnya tetap dilakukan. Dia pun menyesal dan masih kepikiran sampai sekarang sudah 2 tahun lebih. Dan ketika melayani suaminya, selalu terbayang praktik dengan yang mengobati itu. Apakah syariat atau ikhtiar itu dibenarkan? Bagaimana agar tidak selalu dihantui cemas, penyesalan dan bayangan telah melakukan ikhtiar bodoh itu? Mohon jawabannya, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ringkasnya pertanyaan, seorang perempuan kayaknya terakhir sudah punya istri. Kemudian dia punya permasalahan apa? Datang ke dukun nyamar jadi kiai. Nah, kiai nggak bener itu. Rupanya kiai itu ngobati, rupanya perempuan yang sudah punya suami tadi ijab kabul. Ya, kayak gitu. Dia akan nikah lalu hubungan. Wah, ini kayak gila ini. Sudah punya suami dinikahin ini. Ini adalah praktek-praktek, ini kacau nih dukun nyamar jadi kiai begitu tuh. Ini kalau haram, dosa nggak boleh. Makanya hati-hati. Maka kami sampaikan, kalau Anda dengan ustadz biarpun mohon maaf, jubahnya lebih gede dari ini. Kalau Anda diajak berduaan, itu khalwah berdua, hati-hati. Biarpun Anda bilang itu wali kutub, nggak bisa, dia punya syahwat, dia laki-laki. Jangan mau, wah ini wali kutub dan sebagainya, insya Allah aman. Nggak aman. Hati-hati, makanya jangan mau apalagi sampai disentuh, di ini dan sebagainya, tolonglah. Biarpun katanya, wah ini orang makomnya tinggi, seluruh dunia mengagumi dia. Tapi kalau diajak Allah berduaan, Nabi Muhammad harus Anda dengar, nggak boleh. Kecuali sudah halal, suami istri kan begitu. Akad nikah yang benar bukan akad nikah palsu. Kayaknya dia pengen akad nikah. Oh, ini suami istri akad nikah gue gimana ini? Ngaco itu. Ini jadi tidak benar seperti itu. Makanya para wanita-wanita ingin berobat, kalau punya masalah-masalah mental itu ya, ini hal lain harus bedakan. Ada bermasalah mental dihubungkan sama sihir. Jadi setan sekarang banyak tertuduh. Dia sebenarnya masalah mental, dibilang kena sihir, setan lagi yang dituduh. Anda punya mental, Anda terlalu kurang happy, kurang mesra sama suami sehingga stres terus, makanya kusut. Ada permasalahan mental jangan dihubungkan dengan sihir. Sekarang dikit-dikit sihir. Istrinya suka marah-marah kan ya karena pelet sehingga dengan saya benci. Bukan dia benci bukan dia kena pelet. Anda kurang menarik bagi dia. Anda kurang pandai merayu. Macam-macam sebab. Jadi berobatnya itu adalah salah. Anda sebagai wanita yang bertanya, bertobat. Cukup. Jangan ceritakan kepada siapapun. Jangan lagi datang ke orang yang semacam itu. Itu melakukan haram dosa, melanggar syariat. Nggak mungkin. Kalau wali kutub pun gagal wali kutubnya. Wali setan itu. Nggak ada wali kutub begitu tuh. Nggak ada. Apalagi biasa-biasa. Haram itu harus haram. Maka Anda jangan mau.
Termasuk dipanggil berduaan diajak. Kalau harus misalnya hal pembahasan khusus di tempat yang sekiranya dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Apakah mungkin pintu terbuka kelihatan dari sana dan sini? Jangan saya ini dua dikunci itu udah ngomong, udah mulai ngelantur ke sana kemari. Nah, ini bahaya banget itu. Baik. Kemudian bagaimana cara tobat Anda? Cukup Anda menyesal, minta kepada Allah pengampunan dan selesai. Adapun hal-hal yang mistik dan sebagainya jangan terlalu pusing deh. Kalau urusan persihiran dan sebagainya begitu mudah. Karena Nabi mengajarkan, Anda banyak zikir, tapi yang menjadi masalah mental tadi. Ini adalah akhir-akhir ini kita duduk dengan orang-orang yang ngerti ilmunya, psikologi, memang ada permasalahan mental. Kadang dikatakan nih sihir dan sebagainya. Mental, Pak. Jadi ada cara penyelesaiannya adalah ahli pakarnya, pakar psikolog. Jangan dikit-dikit penyihir. Dikit-dikit disantet. Kok GR amat? Siapa mau nyantet Anda? Memang apa urusan Anda? Memang Anda ini siapa kok gampang disantet-santet? Kadang-kadang orang tidak baik, nggak dikenal dia, nggak punya apa-apa, bilang saya punya disantet sama orang, ada orang hasut dengan saya. Saya bilang, hasut dengan apamu? Kok gampang nuduh orang, dikit-dikit kesihir? Hasut dengan apamu dia itu? Itu mentalmu. Sihir memang ada. Tapi waktu kita menuduh disihir orang, kita suudon sama orang. Belum tentu dia melakukannya. Wah, ada buktinya. Ada apa? Ada bunga di depan rumah saya. Memang tadi ada penjual bunga lewat, mau apa? Ada rongtok, itu kasihan dia penjual bunganya hilang. Anda sudahlah jangan aneh-aneh. Makanya saya kalau ada orang cerita yang aneh-aneh itu sudahlah. Pertama saya nggak punya ilmu begitu-begitu, saya tidak pernah belajar ilmu-ilmu begitu. Yang jelas dari Nabi diajarkan suruh banyak zikir dan sebagainya, selesai. Sudah zikir, sihir dan sebagainya akan dijauhkan oleh Allah, selesai. Ya, yang banyak adalah urusan mental tadi. Jadi Anda tidak usah bercerita tentang masa lalu Anda ini, kelam sekali. Suami Anda kalau tahu akan marah, tutup. Itu rahasia antara Anda dengan Allah. Kalau Anda ingin berdiskusi dengan seorang yang mengerti, atau mungkin pakar psikolog, yang sekiranya dia juga ngerti agama, yang bisa ngobrol tentang masalah ini. Baik, tutup, selesai. Anda tidak usah mikirin lagi, bahkan Anda tidak usah berpikir kembali kepada hal itu. Cukup Anda konsen, tobat Anda semakin ngabdi kepada suami dengan benar, dan berjanji untuk tidak dekat-dekat dengan hal-hal semacam itu. Dan Anda kelihatannya orang yang polos, hati-hati dengan ustadz yang aneh-aneh ya, awas. Jangan gampang terpesona. Kalau ustadznya tidak betul takut pada Allah, Anda jangan berguru pada dia, Anda dibawa lagi mungkin. Na'udzubillah ya. Semoga Allah menjaga Anda, keluarga Anda bahagia dunia akhirat. Allah alam bisawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan sikap kita terhadap orang-orang ahli hikmah yang kadang dia bisa menebak kita, menebak keadaan rumah kita, akan ada yang berniat jahat kepada kita, termasuk menebak pikiran kita. Dan lucunya ahli hikmah itu Buya banyak yang mengaku ustadz. Yang ingin saya tanyakan, apa bedanya ahli hikmah itu dengan dukun atau paranormal? Itu aja Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan paranormal, dukun, ustadz ahli hikmah, kiai, ndablek? Nah ini kiai ilmu pedukunan. Ini kiai biasanya kiai malas mondok. Waktu mondok itu hanya dapat ijazah pengen bisa terbang, kerjaannya makan besi sama makan api ini, makan beling ini. Mondok makan besi, makan beling. Makanya nggak pinter-pinter. Mondok cari ilmu fikih. Khayalannya pengen jadi Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo yang dilihat adalah keramat zahir, keramat yang sifatnya bisa merubah ini. Lupa Sunan Kalijogo adalah ahli istiqomah, orang yang paling takut dalam kemaksiatan. Ini biasanya santri-santri yang malas belajar itu ya. Wah, setiap hari puasa macam-macam, puasa ini, puasa itu, puasa ini, puasa itu. Senin Kemisnya enggak. Ini keblinger nih. Rupanya gurunya yang ngajari. Ilmu hikmah itu maknanya adalah ilmu hikmah. Kalau hikmah itu artinya ilmu. Hikmah itu sendiri kan artinya ilmu. Cuman kita tidak ingin kalimatu haqqin urida bihal batil. Judulnya ilmu hikmah tapi di dalamnya ilmu pedukunan. Ini kan jadi salah. Salma ilmu ramal. Orang ilmu hikmah itu biasanya ada di dalam. Kita menemukan orang-orang soleh dia punya ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu adalah ilmu yang sudah menempel di dalam diri orang tersebut. Misalnya apa? Dia ngasih doa, ngasih ini, mudah terkabul. Dia diajari yang aneh-aneh sudah nggak usah bilang. Nah, ini sekarang ruqyah yang katanya ruqyah syariah. Ruqyah itu kan syariah aslinya. Karena Nabi mengajarkan ruqyah untuk baca surat Al-Fatihah dan lainnya. Ada ruqyah syariah membaca Al-Fatihah untuk obat. Ruqyah. Fa innaha la ruqyah. Tentang kisah seorang sahabat Nabi yang membacakan seorang ketua kabilah yang sakit dibacakan Fatihah.
Kemudian ditanyakan kepada Nabi bagaimana tentang yang ini, lalu dia berikan hadiah, innalah ruqyah. Itu ruqyah, boleh kau ambil imbalannya. Tapi sekarang ruqyah sendiri sudah dicemari dengan macam-macam. Di dalam dirimu ada 5.000 jin, ada ularnya. Ada orang ngadep ke Buya, Buya orangnya banyak ularnya semuanya. Berani ngomong kita ada ular. Nah. Buya saya lihat orang di mulutnya ada ular semuanya. Sudahlah jangan hayal di sini. Kalau hayal jauh-jauh sana, itu tukang sulap sana itu. Ya, awas, kalau ruqyah sederhana. Kalau ruqyah ahli hikmah itu datang, akan tampak di wajahnya kekhusyuan, rasa takut kepada Allah, dan tidak mengajarkan cuci yang baik, tidak ngajari suudon, akan tapi menguatkan hatinya, itu ahli hikmah. Kalau sudah pakai cerita macam-macam, ngelantur, ngalor itu, apa lihat kamu begini, di rumahmu ada jinnya. Oh, bilang aja, dari dulu saya dengar kata Kiai, kalau kita mendoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu kan ada jin di kamar mandi, Kiai. Kok baru sekarang ngasih tahu? Gitu dong. Berarti lebih pintar saya dong dari. Oh, ada rumahmu, ada jin. Ada. Dari dulu ada jin keliaran rumah saya. Tapi jin nggak ganggu. Sekarang jin yang kayak manusia, kayak ente ini yang ganggu saya. Jadi ketakutan kan akhirnya. Harus tegas urusan ini biasanya itu aja. Istiqomahlah kepada Allah, takut kepada Allah, dan kadang itu mengajari suudon, sudah setengah dukun, barang kehilangan dan langsung, waduh, kemarin siapa yang datang ke rumahmu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada orang ke rumahmu kemarin? Oh ya tentu ada kan. Padahal ini bab kehilangan, akhirnya suudon sama pamannya, prasangka buruk dengan bibinya. Kalau ahli hikmah akan berikan hikmah. Misalnya barangnya hilang, subhanallah, ayo kita berdoa. Semoga itu akhir curianmu. Semoga Allah ganti yang lebih banyak. Enggak usah suruh mencari. Oh, hati-hati ya, pokoknya orangnya pakai ciri-ciri ya. Rambutnya hitam. Cari sak kampung, rambutnya hitam. Dia punya sepeda motor merah. Merah. Dan kadang-kadang memang mereka cerdas. Cerdas mereka, kadang cerdas. Justru cerdasnya ini kalau nipu hebat. Ada polisi datang ke seorang dukun paranormal yang ke ustadz ini. Ada narapidana, ada masih di brokol begini kok lari. Langsung dia jawab, polisi belum jauh nih, masih di sini, sekitar sini. Betul, digubek setelah itu, ya ketemu, ya jelas loh, pakai brogol, kalau kelihatan naik mobil kan ketahuan, apalagi pada situ. Ini cerdas saja, karena pakai brogol, tidak jauh, masih sekitar sini. Benar. Oh ya pintar, hati-hati, semakin cerdas ilmu pedukunan, apalagi pakai label ustadz, hati-hati. Ilmu hikmah adalah memberikan ijazah yang baik, doa-doa yang baik. Sampai kami sering menjimat sendiri bukan sesuatu yang haram. Karena Sayyidina Abdullah bin Umar juga pernah membuatkan jimat, tulisan ayat Al-Quran dikalungkan di anak-anak kecil. Agar terhindar dari gangguan setan. Jadi jimat tidak ada. Akan tapi sarannya tidak boleh meyakini bahasanya kekuatan ada di tulisan itu. Tapi kekuatan dari Allah. Tapi ini digunakan untuk anak kecil yang sudah tua baca wirid, baca zikir, bukan kalungan jimat. Baca zikirnya, baca berapa kali, dijaga oleh Allah, pakai kalungan, jimatnya sak tas, duit 1 tas baru buat sedekah, jimat 1 tas. Setiap ketemu orang juga, tokonya ditempeli banyak, apakah tidak boleh? Ada yang lebih bagus, baca bukan ditempelin. Apakah tidak boleh nempelin? Tidak syirik. Karena ada yang pernah diajarkan Sayyidina Abdullah bin Umar, cuman kadang kita berlebihan. Momen kalau orang buta huruf, tidak bisa membaca Arab, ya dibukakan yang semacam itu. Lah ini ustadz dikasih jimat. Ustaz kasih saja zikir sama a'udzu kalimatin, baca Ratibul Haddad, baca Wiridul Latif, baca itu. Sudah beres semuanya itu semuanya. Pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang apa perbedaan ustaz, dukun dan paranormal? Kadang memang membingungkan jawabannya. Kita tidak tahu apakah ini dukun yang nyamar jadi ustaz atau ustaz yang nyamar jadi dukun. Kita bingung jadinya. Ada ustadz nyamar jadi dukun, serba salah. Nyamarnya kok jadi dukun, repot lagi, dukunnya nyamar jadi ustadz. Akhirnya kita kembalikan kepada kaidah urusan syariah. Kalau dia orangnya istiqomah, takut kepada Allah, omongnya tidak ngelantur, tidak ngajari suudon, nggak usah sok tahu tentang yang gaib. Ya adalah, yang gaib Allah yang tahu. Dan siapapun yang beritahu, cuma dikit-dikit merasa sok tahu. Bahkan sampai meningkat ini kejahatannya para dukun ini. Setiap hari ketemu Nabi Muhammad SAW. Waduh, hebat ini.
Bermacam-macam. Makanya sudahlah jangan urusan yang demikian ini. Urusan dengan amalkan dengan amal dohir ini. Lakukan syariat yang benar. Ya. Kalau memang agar tidak diganggu sama pencuri, ya ada. Agar tidak diganggu oleh pencuri, agar rumahmu aman, dibuat kunci. Kemudian tahajud. Kalau sering tahajudan, yang pencuri nggak mau datang. Masjidnya sampai jamnya dicuri. Oh, gimana tidak dicuri? Oh, nggak ada yang jamaah di situ. Masjidnya sekarang ada pencuri. Kadang sama, Buya, Masya Allah sekarang pencuri sudah luar biasa. Kenapa? Jam di masjid dicuri. Saya ketawa. Ini yang salah bukan pencurinya ini. Kok sampai masjid bisa dicuri? Ini kan berlebihan nih. Jamaahnya pada di mana? Baik, ayo kita semuanya benah diri. Jadi memang ada ahli hikmah itu orang yang diberi oleh Allah subhanallah hikmah di dalam lidahnya. Kalimatnya kalimat hikmah. Kadang-kadang nasihat itu didengar dari orang lain tidak akan berpengaruh. Cuman kalau kalimat diucapkan oleh beliau, Allah. Dan kadang bukan seorang alim, akan tapi ciri yang tidak bisa dibantah adalah dia jauh dari kemaksiatan. Kalaupun bermaksiat mudah bertobat. Mustahil wali bermaksiat, harat, bohong tuh pasti dusta. Kalau ada wali ngomongnya aneh bikin umat itu geger, enggak. Wali enggak akan begitu. Biar wali buat tentrem. Wali tidak bikin masalah. Kalau ada wali yang punya ungkapan bikin orang berperang itu bukan wali. Wali itu kalimatnya akan menjadikan orang tentrem, bersatu, saling mencintai, itu wali. Padahal ngomongnya cuma ngomong begitu saja, tapi ternyata didengar oleh umat. Sehingga di dalam guru mencari guru, dalam guru tarbiyah, termasuk dalam membenah diri, termasuk pengobatan dan sebagainya, ketahuilah yang diperlukan adalah orang itu harus berpegang dengan syariat. Mungkin tidak harus derajat alim seperti fulan, akan lebih ternyata dia orang yang paling takut kepada Allah, takut keharaman, takut maksiat, maka itu adalah ciri dia adalah ustadz, bukan dukun. Memang istilah orang pinter itu waktu pertama kali, istilah orang pinter kita pertama kali pulang dari Yaman itu di sini Buya, gimana kalau kita lagi punya masalah datang orang pinter? Saya pikir orang pinter kan ustadz ya. Oh, bila datang orang pinter ya boleh. Rupanya istilah di sini orang pinter itu beda. Dukun, paranormal. Baik, itu saja. Kami tidak akan memberikan, intinya semuanya harus berhati-hati. Gurumu adalah yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Mungkin dia adalah seorang guru di kampung tidak masyhur. Hati-hati berguru dengan orang masyhur. Tapi orang mastur itu yang susah. Kadang-kadang kita berguru dengan orang mastur, ngaji dengan kiai di kampung kita ada sombongnya. Karena saya sudah berguru dengan orang masyhur, fitnah kan? Orang masyhur yang terkenal di sana sini. Hati-hati. Dan mungkin orang masyhur itu adalah benar-benar karena Allah dan dia orang baik, akan tapi karena sombongnya dengan orang masyhur menjadikan kita sombong, sehingga meremehkan kiai kampung yang mengajari asyhadu Allah kita, yang mengajari syahadat kita, mengajari sholat kita, yang di saat ibu kita sakit dia yang repot. Awas, sombong dengan orang kampung kita. Sudahlah, biarpun orang kampung kerjanya di sawah, tapi kiai itu kalau soleh, tulus, itulah kekasih Allah yang tersembunyi di balik masyarakat kita. Ini saja insya Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari terjerumus, menjauhkan kita dari salah memilih guru. Jangan percaya dengan bualan orang yang sok tahu. Oh, di dalam dirimu begini, ini itu kan jadi ramalan bintang nanti itu. Peramal itu namanya sudahlah. Tidak usah dipercaya demikian itu. Kasyaf, ahli kasyaf harus ahli syariat. Dan kasyaf tidak setiap saat. Kasyaf itu dibukakan oleh Allah. Dan para waliullah yang sudah sampai derajat kasyaf bisa melihat keadaan orang itu nangis di malam harinya. Ya Allah, tutup, saya tidak pengen itu semua, capek saya ngelihat ini berzina, ngelihat ini begini, nangis. Loh, kok sekarang kok kasyaf itu jadi kebanggaan para wali katanya? Enggak, wali itu menangis kalau punya ilmu kasyaf. Kasyaf itu dibukakan. Sementara kita diajarkan, ya Allah tutup aib orang lain dari mata saya. Saya tidak pengen lihat kekurangan seorang pun, biar saya bisa khusnudan. Lah kok dibuka oleh Allah, nangis para kekasih Allah itu. Lah ini ada orang sok ngaku tahu, kamu ini, enak benar. Para waliullah yang derajat kasyaf itu menangis. Biarpun tidak tampak di hadapan kita, tapi di belakang sana menangis, ya Allah tutup ya Allah, saya nggak kuat, ada orang minuman keras, ada orang berzina di malam hari, saya melihatnya, capek. Aku minta, ya Allah tutup aib orang lain dari mata kami ya Allah, agar aku bisa berprasangka baik kepada siapapun. Waliullah kerjaannya prasangka baik. Makanya jangan sok kasyaf tahu ini pasti hayal tuh. Kalau orang bangga dengan begitu berarti bukan kiai yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah bergabung melalui via telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Yuni, Umi. Di mana? Samarinda. Dengan sahabat Yuni di Samarinda. Baik, kita bersolat terlebih dahulu.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, dulu itu waktu saya masih remaja, pernah gitu dibawa sama nenek sama tante gitu ke orang-orang pintar gitulah Buya. Katanya buat dibukakan jodohnya supaya cepat nikah gitu lah. Saya tuh ngikut-ngikut aja karena saya kan waktu itu namanya anak-anak nggak ngerti hukumnya ke tempat-tempat seperti itu tuh nggak boleh, haram kayak gitu, dosa besar. Nah sekarang tuh saya nyesal di umur saya yang sekarang. Apakah saya ini sudah termasuk orang yang menyekutukan Allah, padahal saya kondisinya nggak tahu kalau ke tempat-tempat seperti itu tuh nggak boleh. Mohon pencerahannya Buya. Baik. Baik. Subhanallah. Subhanallah. Baik. Terima kasih. Baik. Masuk Buya dijawab ya. Untuk merubah istilah dunia perdukunan tentunya tidak perlu digelari dengan orang pinter. Memang nggak ada istilah orang pintar. Pertama kali kita pulang dari Yaman kan kurang kenal dengan istilah itu. Waktu Buya gimana kalau punya masalah kita dapat orang pintar? Ya harus dong. Kemana lagi kalau ke orang pintar? Rupanya orang pintar maksudnya adalah adalah kalau dunia perdukunan mungkin tidak usah pakai orang pintar, langsung aja bahasa dukun. Saya dibawa ke dukun gitu. Baik ya. Kalau dukun yang punya mantra-mantra yang menyekutukan Allah dan sebagainya, maka tidak diperkenankan kita datang ke tempat tersebut. Datang saja sudah menjadi sebab kita dosa besar. Apalagi mempercayainya malah keluar dari iman nanti. Nah, Anda karena di bawah Anda tidak mengerti apa-apa, Anda tidak punya dosa. Apalagi sudah Anda sesali kayak begini. Enggak, Anda tidak punya dosa dan Allah Maha Pengampun. Tinggal berjanjilah Anda untuk tidak akan datang ke tempat seperti itu lagi. Baik diajak ataupun mengajak. Yang penting berusaha. Dan Allah Maha Pengampun. Anda tidak salah, tidak dosa karena Anda di bawah dan Anda pun tidak mengerti maka Anda masih kanak-kanak. Tidak, insya Allah nggak masuk syirik dan Anda imannya kuat. Buktinya apa? Anda takut iman Anda hilang. Berarti orang yang takut imannya hilang, itu imannya tidak akan hilang. Yang akan hilang imannya adalah orang yang entengkan imannya, itu kadang tidak disadari imannya telah hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Bandung, izin bertanya Buya. Katanya orang yang mendatangi dukun itu sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Nah, jika dia tetap melaksanakan sholat, apakah hukumnya sama saja seperti tidak melakukan sholat? Atau hanya sekedar tidak mendapatkan pahala sholatnya saja? Dan apakah sholat yang tidak diterima selama 40 hari itu harus diqodho Buya? Baik, ini pertanyaan yang bagus. Ada orang salah paham. Gara-gara dia tahu bahasanya sholatnya nggak diterima 40 hari, mending nggak usah sholat, nggak diterima kok ngapain? Ini kesalahan. Jadi kalau ada orang pergi ke dukun, arrafan, datang kepada arraf atau dukun, maka letuk bal salatuhu arba'ina yaum, tidak diterima sholatnya 40 hari. Artinya dia datang ke dukun itu berdosa. Dosanya itu menjadikan dosanya sendiri. Di samping ada dosa, ada akibat. Akibatnya apa? Sholatnya tidak diterima. Sholatnya tidak terima. Tapi dia tidak dosa dengan sholatnya. Yang repot, dosa datang ke dukun, setelah itu tidak sholat. Dosa karena meninggalkan sholat. Tapi dia tetap sholat. Cuman dia itu, pahalanya tidak diterima oleh Allah SWT. Bukan sholatnya dosa, tidak. Yang tidak terima adalah pahalanya. Karena tidak terima pahalanya, nggak ada dosa dong di dalam sholatnya. Sholatnya tetap tidak dosa. Dosanya karena datangi dukun. Jangan salah paham. Gara-gara tidak diterima, ya sudah, nggak sholat sekalian. Itu kan dengan manusia. Paling ngasih hadiah juga ditolak. Mending nggak usah ngasih hadiah sekali, kan begitu? Oh bukan, ini beda dengan Allah. Kalau kita tidak melakukan sholat, sudah dosa ke dukun, dosa meninggalkan sholat. Kemudian, apakah wajib diqodho? Tidak wajib diqodho, asalkan orang itu tetap sholat. Sholatnya 40 hari, sholatnya tetap sholat. Sholatnya sah dan tidak wajib diqodho. Dan dia tidak dosa dengan sholatnya, hanya itu tadi, tidak diterima, pahalanya tidak ada. Jangan salah paham gara-gara tidak.
Ya sama orang takut riak, gara-gara daripada saya riak dosa, mending tidak usah sedekah deh, menjadi orang paling pelit sedunia nanti. Takut riak nggak sedekah, kan kacau nanti. Salah paham ilmu itu bahaya memang. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Saya hamba Allah dari Maluku, mau bertanya Buya. Saya seorang ibu dan istri. Umur saya 28 tahun. Suami saya 38 tahun. Dan saya sudah terlanjur melakukan kesalahan pergi ke paranormal dengan tujuan agar suami saya lebih cinta dengan saya, Buya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara tobatnya, Buya? Mohon penjelasannya, Buya. Terima kasih. Tobatnya adalah Anda istighfar yang banyak. Minta ampun kepada Allah dan sebut di hadapan Allah tentang kesalahan Anda. Itu. Yang kedua adalah berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah. Dan tandanya adalah Anda sudah tidak percaya betul dengan. Itu bukan menjadikan Anda baik, tambah hancur. Yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Makanya orang yang pergi ke dukun untuk membuat pasangannya tambah senang, lihat ujungnya pasti bermusuhan. Enggak mungkin tidak. Akan hilang cinta tiba-tiba. Urusan dengan sihir kok. Cinta dari Allah, bukan dari dukun. Itu hanya sesaat saja, kayaknya dia terpengaruh sihir, setelah itu menjadi benci, tidak senang dan sebagainya, rugi. Kalau ingin dicintai oleh pasangan, berakhlak yang mulia, perilaku yang baik, maka akan dicintai oleh pasangannya. Itu tadi tobatnya, istighfar yang banyak, berjanji tidak akan mengulangi. Dan jangan sampai Anda ada keyakinan tentang itu. Enggak, bohong itu, enggak ada. Sihir ada, tapi aku tidak boleh ke tempat semacam itu. Dosa. Seperti itu. Allah a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Buya dan sekeluarga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Buya, ada seseorang yang terpeleset dalam kesyirikan, seperti datang ke dukun, pernah memakai susuk, dan juga pernah mempelajari ilmu yang pernah diajarkan dukun. Yang saya tanyakan, bagaimana cara orang tersebut bertaubat dan membersihkan diri? Apakah orang tersebut harus datang lagi ke dukun untuk membersihkan ilmu dan susuknya tersebut? Terima kasih Buya atas jawabannya. Hukum datang ke dukun adalah haram, akan menjadi tidak diterima sholatnya selama sampai 40 hari dalam riwayat. Itu datang saja. Kalau sudah masuk wilayah mempercayai dukun, maka wilayah syirik. Percaya dukun yang berbual khayal. Kalau percaya wilayah syirik, na'udzubillah, urusan sama dukun. Tahu dukun ya? Dukun itu istilahnya bingung. Kalau di negeri kita ini kadang-kadang orang pinter jadinya. Saya suatu ada orang pinter. Harus ini kan orang pinter, rupanya salah istilahnya. Orang pinter dukun rupanya. Orang pinter orang alim, Ustaz. Cuman waktu cerita kepada kami, akhirnya abah saya datang ke orang pinter. Terus ya dikasih petunjuk begini, gimana Bu ya? Ya harus bener dong orang pinter. Orangnya salah, dukun orang pinternya. Dukun orang pinter. Dukun berhayal dosanya dengan syaitan. Tidak boleh. Percaya keluar dari iman, karena percaya dengan bualan omongannya yang ngaco. Baik, jangan percaya dengan omongan para dukun. Ini urusannya sama dukun. Suruh tobat dukunnya. Dia banyak dukun yang dia aslinya ahli la ilaha illallah, tapi dia punya ilmu aneh. Baik, kemudian termasuk mempercayai dukun ya nuruti, masang-masang masang susuk tadi pertanyaan, susuk dan sebagainya. Biar apa? Biar cantik, biar ganteng, biar laris. Ada orang nggak pakai susuk juga. Masalah keberuntungan tidak harus dengan itu, dan bukan dengan itu, bukan dengan susuk. Itu nggak dibenarkan. Jadi kalau pakai susuk itu yang menjadi masalah adalah keyakinannya. Kalau Anda diam-diam tusukkan di punggung Anda jarum, ya suka-suka, itu diri suka-suka. Anda saya pengen ambil jarum dari emas, tak susukkan di badanku. Kalau tidak membahayakan ya boleh-boleh saja, nusukkan saja. Tapi kalau susuk maknanya ada keyakinan dengan dukun, itu yang bermasalah. Keyakinannya yang menjadi masalah adalah keyakinannya. Itu baik, aku tobat, menyesal, dulu itu masa lalu saya. Ya kalau dulu ya Allah Maha Pengampun.
Gimana tobat saya? Apakah aku datang ke dukun lagi? Nyungsep lagi kalau datang ke dukun lagi. Sudah tobat datang ke dukun lagi. Nggak perlu datang lagi ke dukun. Terus bagaimana sosok yang sudah masuk ke badan saya? Sudahlah, sekarang bahaya atau enggak dalam badanmu? Enggak, ya sudah, jangan dipikirin. Datang ke dukun katanya pengen dilepas, katanya kalau punya sosok nggak dilepas nanti nggak mati. Yang belum waktunya mati ya nggak bisa mati, suruh mati. Nggak ada urusan dengan itu semuanya. Katanya tobat kok masih percaya begitu? Itu kayak benda biasa, ditusukkan selesai, gitu saja. Jangan ada keyakinan. Nggak akan merubah dirimu menjadi cantik, nggak ada itu semuanya. Kecuali bersihir. Sehingga seolah-olah cantik, seolah-olah itu cantik nggak sih? Ya enggak, kayak ular bukan? Bukan sihirnya Nabi Mas Penjarir. Kayak cantik, bukan cantik. Kayak cantik aja bangga. Nggak cantik. Jadi nggak percaya. Tobatnya jangan ke sana lagi. Sudah, jangan urusan dengan dukun. Sampai kapan? Sampai mati saya tidak punya urusan dengan dukun. Selesai. Semoga Allah berikan hidayah kepada dukun. Ya, dukun dan yang datang kepada dukun ya, insyaallah. Tobatnya selesai, jauhi beres. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya Yahya yang kami hormati dan saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai, kami ingin mengajukan pertanyaan. Di daerah kami itu ada tetangga kami itu kehilangan sesuatu, uang, berupa uang. Nah, hampir setiap hari saya kehilangan uang satu lembar. Nah, kami kemudian bercerita kepada teman kami. Nah, hanya sekedar bercerita. Teman kami ternyata bercerita kepada orang yang katanya bisa melihat, oh itu memang ada tuyul gitu. Nah, setelah itu saya minta tolong kepada orang yang biasa meruqyah syar'iyah. Jadi orangnya datang, dia menyarankan, juga dia memberikan pejangan supaya membacakan Al-Quran di rumah. Kemudian orang yang biasa meruqyah juga membacakan ayat-ayat, terutama Al-Baqarah yang alhamdulillah kami juga tahu beberapa, hanya petikan-petikan surat dan juga surat-surat yang lain, ada surat Al-Jin, ada surat yang lain juga. Kemudian ditiupkan ke air terus disebar ke ruangan, ke seluruh rumah, dan itu sudah kami lakukan. Dan setelah itu besoknya tetap kehilangan. Nah, dan kemudian ada cerita orang lain, oh itu ditiupkan ke kopinya dengan baca Falak Anas, ditaruh di dompet. Kalau saya sih kurang setuju. Soalnya saya belum nggak tahu apakah itu benar-benar syirik apa tidak. Baik. Ya. Bismillah. Yang kami tanyakan, bagaimana cara melindungi kehilangan seperti itu tuyul, ya, supaya tidak sesuatu yang menimbulkan syirik. Masya Allah. Ya. kasih. Padahal kami setiap hari yang insya Allah membacakan di rumah kami itu Quran, kadang setengah juz, kadang 1 juz, dan Al-Baqarah itu. Al-Baqarah mungkin petikan-petikan. Dan kita tiupkan ke air, dibuang ke seluruh rumah, putar rumah gitu. Baik. Ya, atas jawabannya baik, insyaallah. Kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kampung suatu ketika, memang serempak. Kehilangan semuanya serempak. Kehilangan duit, semalam kehilangan duit. Semula memang dituduh yang tidak terlihat. Si tuyul, kasihan itu tuyul itu. Kita pakai dohir dulu. Rupanya karena di depan itu ada orang buka game. Apa urusannya dengan game? Semua anak-anak pada seneng game, akhirnya nggak punya duit, nyuri duit ibunya, kelengkap, sak kampung kehilangan duit semua. Anaknya sendiri yang nyuri gara-gara game.
Jadi jangan dikit-dikit tuyul tuh. Nah, ini mungkin lihat pergaulan di situ kayak apa. Kan harus bayar, ibunya nggak ngasih duit. Main game terus rombongan, kamu dapat duit dari mana? Ambil ibuku. Oh iya, akhirnya semua mikir, kehilangan dia yang tidur tuyulnya anaknya sendiri. Coba ini perlu koreksi di sini, dikit-dikit tuyul ini. Bang, mohon maaf ini. Jadi begini, tuyul ngambil duit 5.000, kebangsanya ada ratusan ribu lebih banyak. Kalau tuyulnya patuh dengan, kalau saya punya tuyul, jangan ngambil tetangga deh, duitnya sedikit. Itu tuh bank gede-gede, bank Amerika sana, berapa ribu dolar karuannya. Ini adalah keyakinan masyarakat yang bulat ini ya. Sehingga akhirnya cara solusinya pun juga akhirnya kepada orang yang katanya melihat yang tidak terlihat. Itu orang hayal. Iya, baru melihat. Orang, oh dia tahu. Sampai makanya saya heran kalau ada ustadz misalnya percaya, oh ada seorang bapak atau ibu bisa melihat yang tidak terlihat. Waduh, ini ngajinya ngantuk ini orang. Nggak perlu yang begitu-begitu sudah. Kalau sesuatu yang tidak terlihat itu sudah ada resep dari baginda Nabi SAW. Jadi dalam segala hal itu dohir dulu kita upayakan. Apa sih? Mungkin ada anak-anak kita dan sebagainya, pembantu mungkin dari situ. Tapi kita tidak boleh menuduh juga. Tidak boleh menuduh. Atau kita juga lupa meletakkannya dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Baik. Kalau ternyata sudah secara dohir nggak bisa, mungkin saja ada setan-setan yang senang duit. Nah ini. Tapi tidak boleh kita melakukan dengan cara yang salah, lalu pergi ke salah satu orang yang dia bisa melihat yang tidak terlihat. Akhirnya betul. Masya Allah, ada 6.000. Sebab kalau 5.000 dihitung hanya 5 juta, kalau 6.000 6 juta. Itu hayalnya orang-orang suka ruqyah sama dukun-dukun palsu yang hanya membohongi umat itu ya. Nggak perlu. Jadi kalau ada kejadian semacam itu, mungkin sekali orang menggunakan jin, karena ada kisah menggunakan jin untuk mengambil dan sebagainya. Tapi untuk mengantisipasi adalah sederhana sekali. Kita baca doa-doa ini. Kok masih tetap hilang? Mungkin memang bukan jin. Jadi begini, kalau yang mencuri manusia yang diuber jin, ya nggak dapat. Yang mencuri manusia yang diuber jin, nah ini, nggak ketemu. Dan mungkin tinggal kita saja nabungnya benar, sudahlah titipkan BMT, nggak hilang nanti, percaya. Nggak ada jin yang merubah ini. Kadang-kadang, makanya di sebuah pondok itu, daripada kita bingung mencari pencurinya, peraturan di pondok tidak boleh bawa duit. Selesai begitu. Sudah kalau begitu, sekampung sepakat sudahlah, jangan nyimpen duit. Dititipkan di BMT Al-Bahjah. Saya pengen, kalau kita tidak ingin membawa orang dikit-dikit lalu suudon sama orang. Akhirnya ada orang kaya sedikit dibilang, dia punya tuyul itu. Berarti yang nyuri dia. Akhirnya suudon sama orang. Tadi malam nyiblorong lagi. Tadi malam kita belajar mana? Di majelis mana ada orang punya nyiblorong. Walhasil ini dunia kita ini terlalu dipengaruhi warnai oleh sinetron itu. Jadi Anda sebagai seorang muslim memang ada jin, ada setan. Memang paling banyak warna jin itu kan di Indonesia. Saya waktu di Yaman tuh ya, jin itu ifritnya, setan, iblis gitu saja. Di Indonesia macam-macam. Gendruwo, bebek gombel, demit, kuntilanak. Wah, walhasil ini. Ini adalah buah hayalnya film-film horor itu ya. Baik. Kemudian jadi kalau ada kehilangan dan sebagainya, Anda waspada secara zahir dulu. Disimpan di tempat yang aman. Taruh di celengan dan sebagainya. Celengan tidak hilang insya Allah. Jin nggak bisa masuk itu lubang celengan. Percaya sudah. Lubang celengan nggak bisa masuk. Naruhnya di mana? Di Al-Quran. Kurang ajar kamu dengan Al-Quran. Al-Quran digunakan untuk meletakkan duit ini. Makruh. Sebagian ulama mengatakan haram. Ditaruh di kitab biar aman, taruh di celengan saja sudahlah. Dompet yang rapat insya Allah aman. Baik, kemudian jika ternyata ada barang hilang-hilang semuanya, itu adalah cara dohir. Jangan langsung cara-cara ketemu orang yang ini. Masa ada anak hilang, anak santri hilang misalnya, atau anak orang hilang, langsung tanyakan ke Pak itu, dia tahu. Ini bagaimana ini? Cara secara dohir, komunikasi Pak polisi atau bagaimana? Jadi dohir dulu yang harus dibenahi, kemudian setelah itu urusan batin Anda berdoa. Kalau sudah berdoa, selesai. Kalau masih hilang bagaimana? Jangan sampai nanti kita mengarah kepada yang haram. Cari dukun yang lebih hebat lagi. Wah, mau lebih sesat lagi begini. Ada syaitanu yajri ala bani Adam majrad dam. Setan itu pengen menjerumuskan anak Adam itu dengan bermacam cara. Itu bisa saja betul setan mengambilnya. Kemudian agar kita semakin percaya dengan dunia seperti itu. Akhirnya berhasil setan. Nah, ini ustadz nih. Sekarang datang ke rumahnya dukun, hebat, aku berhasil. Ustadznya kalah dengan dukun. Nah, ini kan sudah tepuk tangan itu setannya.
Dan memang diuji oleh setan seperti itu. Maka harus bertahan dengan akidah kita, dengan keimanan. Secara zahir Anda jaga. Secara batin Anda baca doa-doa. Setelah itu sudah tutup, jangan prasangka sana kemari. Tidak usah datang ke rumahnya orang aneh-aneh. Ruqyah, membaca doa. Doanya adalah tadi yang diajarkan Nabi. Qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas, selesai. Dan tidak usah bercerita setelah itu, di rumahmu telah dihuni 6.000 jin. Kita mendengar ada orang ngasih ruqyah, kita ngelihat, Allah ada ular di dalam orang tersebut. Ular? Gimana ada ular pada saya nih? Di dalam dirimu ada 1.000 jin. Dihitung. Pakai kalkulator. Ruqyah pada zaman Nabi sangat sederhana. Datanglah kepada seorang yang soleh, kemudian ditiup oleh orang soleh dengan doa kan. Ditiup oleh orang soleh, seperti yang kemarin kita sebutkan riwayat dari Nabi SAW. Imam Bukhari juga meriwayatkan babun nafathi ruqyati, meniup. Jadi boleh-boleh saja berdoa dengan meniup air atau meniup orangnya. Itu adalah cara. Dari orang soleh selesai. Dan setelah itu jangan percaya dengan hal yang macam-macam. Jadi ruqyah boleh. Adapun masalah yang lain-lainnya, apakah kita taruh, mendoakan doa di air kemudian disiramkan, itu diperkenankan. Termasuk disiram kepada orang yang kesurupan dan sebagainya, itu air doa boleh. Dan ada diajarkan para ulama melakukan itu semuanya. Dan dari Nabi SAW ada riwayat tentang meniup. Meniup ke air, pakai sarana. Itu adalah bacaannya yang benar dari Quran, dari doa-doa Nabi SAW. Yang perlu dihindari adalah dalam segala hal kita langsung kepada urusan-urusan setan santet. Suatu ketika ada orang ngadep kepada kami, Buya saya sakit, cuman kata dokter nggak ada penyakitnya. Saya juga bilang, alhamdulillah nggak ada penyakitnya. Cuman dia maksudnya pengen berkata, ada yang buat Buya. Lah ini sudah mau suudzon kepada tetangga ini. Ada yang membuat. Sudahlah, jangan sampai kita masuk wilayah-wilayah seperti itu. Wilayah-wilayah suudzon sama orang. Sihir ada. Dan sihir memang benar ada. Dan Nabi pernah kena sihir, tapi tidak akan mempengaruhi kepada wahyu. Tidak akan merubah keberadaan Nabi SAW. Hanya terkena, tapi tidak akan mempengaruhi apapun. Apalagi kita mungkin kena sihir. Akan tapi kalau kita berpegang dengan zikir-zikir, sihir hanya seperti lewat. Seperti sapaan, seplek, pergi. Tapi yang gampang kena sihir dan awat, setiap hari mikirin sihir. Jadi kayak radar itu nangkep, mana yang mau nyihir saya, plek, kena tambahan. Kalau ada sihir tuh lupakan, jangan dianggap, jangan dihawil, itu pusing setannya. Ini orang saya goda kok kamu noleh sama saya, nggak jadi ganggu. Setan mau nakut-nakuti kita, taunya kitanya cuek. Alah, sihir-sihir apa? Saya punya doa, nggak jadi goda kepada Anda nanti. Baik seperti itu ya, kalau ada kehilangan, tidak usahlah datang ke dukun, apalagi orang yang mengatakan dia melihat yang tidak terlihat. Wah ini, yang dia terlihat, ini sudah mulai kelihatan bohongnya ini. Ya, hati-hati. Nah, ini Anda tidak usah pergi ke tempat tersebut, datanglah kepada orang soleh yang kelihatan sujudnya banyak, rukuknya banyak. Dialah yang sangat pantas untuk memberikan ruqyah. Ruqyah yang diajarkan Nabi adalah membaca surat Al-Fatihah dan beberapa ayat-ayat termasuk muawwidhataini, qul a'udzu qul a'udzu binnas. Enggak macam-macam karena orangnya soleh selesai. Bahkan kadang melalui tuban orang soleh saja sudah beres. Tak taunya orang biasa doa sampai kemeng ya nggak berubah. Karena memang tidak ada keberkahan dari dirinya. Ayatnya penuh berkah. Cuman kadang yang membaca itu penting. Sehingga ada suatu ketika orang soleh, ada orang sakit. Berobat ke sana kemari tidak sembuh, tatanya datang orang soleh, sembuh. Mungkin karena menyembuhkan adalah Allah. Baik. Yang perlu ditekankan adalah hindari Anda berurusan dengan orang-orang yang sok ngaku tentang yang gaib. Aneh-aneh. Akhirnya menjadikan Anda lupa berobat secara wajar, yang normal menurut dohirnya. Ada satu orang, katanya kena santet. Tak taunya kena mah. Ini sampai berobatnya dukun ke sana kemari. Ada satu orang, ya kan? Satu orang kalau kebetulan dia juga kena mah. Ini ceritanya, aduh sakit. Ini ada orang gunung, ada seorang soleh. Satu orang tua, seorang soleh, ustadz dia. Datang ke satu kampung. Katanya apa? Memang di situ lagi raminya santet. Kena santet. Akhirnya apa dilihat? Mungkin kena mah. Akhirnya di obat mahnya yang dia minum juga. Dia kena mah sama kayak dia. Dikasih, suruh minum, sembuh. Lah pas ngasih obat itu, lah kok jamnya bunyi titit. Masyhur di situ katanya, wah waktu ngobati ada bunyi titit. Wah, dia yang dikeramatkan. Padahal saya ngasih obat mah. Jadi percayaan di kampung itu ada yang aneh-aneh, jangan dituruti. Anda sebagai ustadz, Anda meluruskan. Kalau sakit datang ke dokter dulu. Memang obat Nabi seperti madu dan sebagainya. Akan tapi yang paling bahaya adalah dikit-dikit dihubungkan dengan orang-orang yang katanya orang pinter. Orang pinter itu alim, ulama, ustadz.
Sebab ternyata orang pinter di Cirebon, bedanya ceritanya beda. Orang pinter. Siapa orang pinter? Dukun, bahasa halusnya dukun adalah orang pinter di negeri ini. Baik, kalau orang soleh cukup datang, ada apa, punya masalah, doa, selesai. Itulah insya Allah. Dan setelah itu jangan pikirin, kalau duitnya masih hilang-hilang terus ya, ya sudah, kali hilang adalah bukan jatah Anda, bukan rezeki Anda. Dicuri maling atau dicuri tuyul, kalau menghilang adalah bukan milik Anda, selesai. Yang penting Anda sudah menjaga secara lahir dan menjaga secara batin, sudah selesai. Tidak usah nanti menghubungkan yang lainnya, takut masuk bab, Anda masuk perdukunan, berbahaya urusan agama. Kemudian masuk bab prasangka buruk. Ini juga sangat berbahaya. Prasangka buruk sangat berbahaya. Oh, ini menjadi hati kita busuk. Sudahlah, sekarang kita menjaga saja. Jadi kalau ada maling masuk rumahmu, jangan serta-merta yang kau salahkan malingmu, akan tapi yang kau salahkan adalah orang yang tidak mengunci pagar dan mengunci rumahnya. Itu loh yang harus kita perhatikan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada orang bertanya kepada saya, apa yang dimaksud dengan dukun? Apa? Apa yang dimaksud dengan dukun? Dukun? Ya, definisinya itu dukun itu seperti apa? Karena dia juga takut kalau orang pergi ke dukun kan sholatnya 40 hari tidak diterima. Gimana? Sholatnya 40 hari tidak diterima kalau orang pergi ke dukun. Dia bingung sebetulnya ini yang dimaksud dukun itu yang mana. Karena prakteknya kan banyak sekali. Mulai di pesantren juga ada orang yang suka didatengin, yang mintain doa dan sebagainya. Nanti dia memberikan air dan seterusnya. Atau juga yang di hutan-hutan mungkin yang pakai jin begitu, ada yang seperti itu. Dia menyamakan begini Pak, Buya. Bagaimana kalau kita minta tolong kepada orang, katakan minta tolong kepada preman lah, supaya dia bisa aman ke sana. Ya, supaya tujuannya bisa lewat ke suatu tempat dengan aman. Nah, dia minta tolong preman misalnya seperti preman. Itu. Ya, preman. Ya, orang nakal gitu. Yang menguasai wilayah itu. Terus? Itu dia membandingkannya dengan dukun. Memanfaatkan atau minta tolong kepada jin seperti itu, Bu ya. Baik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Bahasa Indonesia mungkin untuk menerjemahkan bahasa Arab belum cukup. Sehingga kadang maknanya beda, lafadznya sama. Dukun itu macam-macam. Adapun dukun yang disebutkan di dalam hadis yang mengarah kepada dosa besar dan sebagainya itu ada definisi sendiri. Kalau dukun ada dukun pijet, ya nggak apa-apa. Dukun bayi, nggak apa-apa. Jadi bahasa kita ini sempit banget. Adapun dukun yang syirik tadi adalah dukun yang mempercayai, yang mengetahui, mengaku-ngaku mengetahui yang akan terjadi, kemudian menghubungan dengan syaitan selain Allah, minta pertolongan kepada selain Allah. Nah itu nakahin. Itu adalah dukun. Itu dukun adalah ada hubungannya ya apa ya? Namanya juga dukun juga ya. Ya dukun santet lah atau begitu, ada dukun itu baru. Kalau dukun bayi mau boleh, saya dipijat sama dukun bayi dulu masih kecil. Atau dukun apa? Dukun pijet ya, itu kan dukun. Jadi dukun yang dimaksud yang adalah dukun yang melakukan ritual atau kegiatan-kegiatan kesyirikan, bukan menyebut nama Allah, akan tapi menyebut selain Allah untuk minta pertolongan. Nah, seperti itu. Adapun kalau kita minta tolong kepada preman, kita minta tolong bisa boleh kepada siapa saja kok. Mungkin karena preman itu jalan itu yang bisa mengamankan, ya kita minta tolong kepada preman. Apalagi Anda orang soleh, mungkin orang preman gara-gara nolong Anda jadi tobat esok hari. Jadi mungkin Anda pengen fokus tanya kepada dukun kayak apa sih yang disebut dalam hadis. Jadi dukun yang ada urusan dengan syaitan, dengan hal-hal yang seperti itu, mempercayai hal-hal yang ya pesugihan yang ada nih. Tapi dia tidak sugih-sugih, ya aneh sekali itu dukun aneh. Dia dukun yang percaya bahwa ke gunung sana, ke laut sana, lah itulah nggak boleh. Jadi datang ke tempat tersebut langsung ini, sholat kita tidak terima dan kita dosa. Tidak percaya saja dosa. Apalagi mempercaya, kalau percaya keluar dari iman. Percaya
keluar dari iman. Mempercayai dukun-dukun, bukan dukun bayi, dukun tadi. Dukun yang punya ritual-ritual sihir, ritual-ritual bertentangan dengan syariat. Urusan dengan selain Allah, minta bantuan pada selain Allah. Nah itu dukun-dukun begitu nggak boleh kita datang kepadanya, seperti itu. Insyaallah lah. Ada pun tadi nyebut di kiai dan sebagainya. Oh, memang sekarang ada banyak dukun nyamar jadi kiai juga ada. Ini repot ini. Pakai kopiah bisa saja. Padahal ritualnya ritual perdukunan pakai bismillahirrahmanirrahim kan kacau. Tinggal ngocehnya tuh apa? Kalau dia hanya berdoa dan sebagainya, babnya ruqyah. Tapi kalau omongannya sudah ngelantur, ceritanya macam-macam, hal-hal yang ngarang tentang yang menguasai puncak gunung itu atau macam-macam, wah ini sudah kacau, nggak usah datang. Ini ada yang repot itu tadi, dukun nyamar jadi ustad. Nah, ini juga namanya jadi ustad. Itu bahaya. Dianggap ustad, pakai baju putih, pakai imamah, pakai jubah. Tahu-tahu yang ngomongnya ngelantur, nggak bisa dipercaya. Syariat itu ada batasan-batasannya. Kalau bertentangan dengan keimanan, ya itulah dukun tadi. Dukun yang urusan dengan syaitan, urusan dengan selain Allah yang mengeluarkan dari wilayah iman. Tidak usah berurusan dengan mereka. Mohon maaf kepada para dukun-dukun di Indonesia. Kami bicara ini dalam wilayah kaum muslimin. Adapun para dukun yang punya keyakinan urusan Anda, kami tidak mencaci Anda. Tapi kami mengatakan orang Islam nggak boleh percaya dengan yang demikian itu. Bukan berarti ini adalah urusan mencaci agama lain juga, tidak. Ini tidak ada urusannya saya mencaci agamanya orang Hindu, tidak mencaci Tuhannya orang Buddha, tapi kami membahas di dalam wilayah kaum muslimin. Sekali Anda seorang muslim, Anda jangan urusan dengan dukun yang seperti itu. Ya, dukun-dukun tadi. Dukun-dukun yang ada hubungannya dengan percaya dengan syaitan, penghambaan kepada selain Allah, penghambaan kepada danyangan atau apa kek dan seterusnya. Nyiroro kidul segala macam. Tapi kalau di sana ada orang percaya karena agamanya, Anda jangan caci dia. Dia percaya dengan ini, urusan dia. Ada orang percaya batu ini ada kekuatannya. Dia bukan seorang muslim, ya suka-suka dia. Jangan mencaci. Ini tidak mencaci, mohon maaf, jangan sampai dibawa-bawa kepada agama lain. Lalu kita diadu begitu, enggak. Agama Nasrani punya konsep tentang ketuhanan, Yahudi ketuhanan, yang lainnya punya ketuhanan. Anak Islam juga punya. Saya pun juga tidak boleh marah jika ada orang agama lain menjelaskan dan menganggap agama Islam salah, urusan. Dalam rangka memahamkan agama kepada kaumnya sah-sah saja. Yang nggak boleh mencaci, mengolok, tidak boleh. Seperti itu. Keyakinan-keyakinan di kampung kita tentang kekuatan-kekuatan roh atau pepohonan, kan ada animisme, dinamisme, peninggalan keyakinan peninggalan dari nenek moyang yang penyembah berhala, menyembah selain Allah, itu jangan sampai masuk dalam keyakinan kita. Nggak boleh. Itulah kalau memang kita masih ke bawah keyakinan mereka, yaitu keimanan kita telah bercampur dengan kezaliman, kesyirikan, itu nggak aman, bisa saja imannya hilang. Jadi ini malah budaya-budaya. Jadi keyakinan yang sudah membudaya itu susah dihilangkan. Sehingga kadang kita bangun rumah pun ternyata zaman dulu mungkin bangun rumah kan, kalau zaman sekarang alhamdulillah sudah banyak ustaz bangun rumah ngundang ustaz untuk berdoa semoga beri keselamatan. Ini bangun rumah nanti ada ngundang orang yang komat kamit, panggil danyangan, terus apa itu. Wong nanam padi saja katanya manggil Dewi Padi kok. Kok bisa ini orang muslim mukmin ngasih bungkusan nasi taruh di pojok sana? Jangan ditaruh di pojok sana, dimakanlah itu nasi. Sama telur lagi. Wah, enak banget tuh. Masya. Inilah yang bahaya itu. Itu nama bercampur keyakinannya dengan sesuatu yang membahayakan keimanan. Ada atau tidak? Ibu masih lakukan gitu? Tidak kan? Baik. Makanya kalau pisang itu taruh di bawah, jangan taruh di atas